Halo teman-teman, selamat datang kembali di kelas Sinkronus Ekonomi Industri. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kepada Anda terkait dengan keseimbangan yang terjadi dalam oligopoli non-kolusif. Sebetulnya materi ini sudah secara gamblang saya jelaskan di kelas, bahkan di kelas sinkronus sekalipun. Jadi mohon disimak kembali catatan-catatan yang pernah saya sampaikan sebelumnya. Untuk itu Anda perlu mereview lagi materi. Mula-mula saya punya P sama dengan Q seperti ini, maka kita bisa ubah menjadi inverse demand. Inverse demand-nya adalah P sama dengan 120 min Q seperti ini. Nah, di mana akan ada dua perusahaan, artinya kita bisa merubahnya jadi P sama dengan 120 min Q1 ya, min Q1 min Q2 seperti ini ya. Setelah itu apa yang bisa kita lakukan? Langkah berikutnya adalah kita definisikan MC-nya. MC masing-masing perusahaannya sama, artinya 20, sama-sama 20. Dan setelah itu Anda bisa nyatakan besaran MC-nya seperti apa. Oke. Nah, MR-nya itu tidak lain adalah turunan daripada TR. Nah, jadi Anda buat lagi fungsi TR-nya. Fungsi TR-nya, saya tambahkan fungsi TR-nya. TR perusahaan satu, TR perusahaan dua. Oke. Nah, di perusahaan satu itu TR sama dengan P kali Q1, sementara TR perusahaan dua adalah TR sama dengan P Q2. Seperti ini. Selanjutnya Anda bisa substitusikan nilai ini, teman-teman, ke sini. TR1 itu sama dengan seperti ini. Oke, dan TR2-nya berarti tinggal copy aja, tinggal ganti aja seperti ini. Oke, nah setelah itu setelah TR1, TR2 ketemu, silakan kita hitung TR1-nya berarti sama dengan 120 I 1 min eh, Q1 kuadrat gitu ya, min Q1 Q2 seperti ini. Dan selanjutnya adalah TR keduanya itu adalah 120 Q2 min Q1 Q2 min Q2 kuadrat gitu ya. Eh, Setelah itu Anda tentukan MR-nya dan MR untuk perusahaan dua. Eh, oke, ya, MR perusahaan satu dan MR perusahaan dua. Eh, dengan cara menurunkan MR TR-nya gitu ya. TR-nya Anda turunkan berarti TR1 turunkan terhadap TR2. Berarti eh, seperti ini ya. Oke. Nah, dan kemudian Anda bisa dapatkan nilai turunannya yaitu 120 min 2Q kuadrat gitu ya. Itu turunannya adalah 2Q, kemudian Q1 Q2 turunannya adalah Q2. Dan berikutnya yang luas ini sama, berarti turunannya adalah 120 min Q1 ya. Min Q1 min 2Q2 seperti ini. Nah, ini berarti yang untuk yang MR kedua. Oke. Nah, setelah itu setelah MR kedua ketemu, barulah kita sama dengankan MRMC tujuan apa namanya maksimisasi laba, ya kan? Atau necessity condition, ya necessity condition maksimisasi laba untuk perusahaan satu dan perusahaan dua, ya. Nah, karena sama, jadi saya tidak perlu tulisnya dua kali, cukup satu kali aja. Maksimisasi laba untuk tujuan yang pertama adalah MR sama dengan MC. MR sama dengan MC atau MR1 sama dengan MC1, maka oke, eh,
itu adalah 120 min 2 Q1 min Q2. Seperti ini sama dengan MC-nya adalah 20 gitu ya. Karena asumsinya adalah fixed cost sama dengan nol. Demikian pula dengan yang ruas satunya, berarti kita punya MRMC untuk perusahaan kedua. Itu adalah MR2 sama dengan MC2, tidak lain adalah eh, Q1, 2, Q2. Oke. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa tentukan fungsi reaksi perusahaan satu dan fungsi reaksi perusahaan dua. Seperti apa? Nah, kita bisa pindahkan ini menjadi Q sama dengan. Jadi artinya Q sama dengan kami dari ke sana berarti 120 min 20 min Q 2 itu sama dengan 2 Q1 seperti ini. Nah, kita akan punya 100 min Q2 sama dengan 2 Q1 seperti ini. Dan Q1-nya adalah tidak lain adalah 100 per 2. Kan? Eh, min, min Q per 2 per 2. Atau kalau kalian bingung, itu berarti 100 min Q2 per 2 seperti ini. Nah, sehingga kita dapatkan Q1, fungsi reaksinya Q1 itu adalah 50 min setengah G, G2. Seperti ini. Nah, sementara fungsi reaksi perusahaan 2, Anda juga bisa gunakan ini. Ya, berarti kita akan punya 120 min 20 min Q1 sama dengan 2 Q2. Jadi pindah luaskan 2 Q2-nya. Dan kemudian kita pindahkan nilainya sehingga dapatlah nilai 100 min Q1 sama dengan 2 Q2. Dan kemudian bisa kita dapatkan Q2-nya adalah tidak lain adalah 100 dikurangi Q1 dibagi 2 seperti ini. Sehingga kita punya persamaan Q2 itu sama dengan 50 min setengah Q1 seperti ini. Nah, dari kedua persamaan ini bisa kita dapatkan nilai yang menyebabkan dia seimbang ya. Jadi kita cari keseimbangan nasnya ya. Eh, Keseimbangan Cournot Nas ya, keseimbangan Cournot Nasnya berarti eh, seperti apa? Berarti di sini adalah kita bisa sama dengankan Q1 sama dengan Q2, kemudian baru kita dapatkan nanti nilai Q1 Q2-nya berapa. Oke. Nah, berarti kita substitusikan Q1 atau kita substitusikan kedua ke dalam Q1, berarti Q2 eh, substitusikan ke Q1 seperti ini. Dan nanti bisa kita dapatkan informasi bahwa eh, Q1 itu sama dengan 50 min setengah setengah Q2. Nah, Q2-nya kita ganti dengan fungsi Q2-nya sendiri. Q1 sama dengan 50 min setengah Q2-nya adalah 50 min setengah Q1 seperti ini. Oke. Nah, barulah kalian bisa menghilangkan angka 2 ini dengan mengalihkan semua dua ruas menjadi 2. Dia menjadi 2Q1 sama dengan 50 kali 2 adalah 100 min 50 min setengah Q1 seperti ini. Anda bisa perakirakan terlebih dahulu ini. Kemudian Anda tutup kurung seperti ini. Dan selanjutnya, langkah berikutnya adalah Anda bisa nyatakan 2Q1 sama dengan 100 min 50 min ketemu min plus ya. 50 plus 1/2 Q1 seperti ini. Oke. Nah, sehingga 2Q1 min setengah Q1 sama dengan 50 gitu ya. Sehingga kita bisa dapatkan nilai eh, 2 kali 2 4 4 kurangi 1 3 berarti 3 per 4 eh, 3 per 2 sorry 3 per 2 Q1 itu sama dengan 50 ya. 3 per 2 sama dengan 50 sehingga Q1-nya adalah sama dengan 50 dikali dengan 2 per 3.
Sehingga dapatlah nilai 100 per 3 atau sama dengan 33,33. Oke ya. Nah, Q1-nya ketemu sekian. Nah, sekarang berapakah Q2? Q2-nya. Berarti Anda bisa substitusikan nilainya. Tadi bahwasanya Q2 adalah tidak lain 50 dikurangi dengan setengah Q1. Seperti ini. Nah, Q2-nya itu sama dengan 50 dikurangi setengah. Q1-nya adalah 100 per 3. 100 per 3 seperti ini. Ya, akan sama dengan Q2. Itu akan sama dengan 50 bin. Coret-coret setengah 50 per 3. Berarti 50 kurangi 50 per 3. Seperti ini. Maka Q2-nya itu akan sama dengan 50 kali ini 150 dikurangi 50 berarti 100. 100 per 3. Ya, akan sama nilainya 33,33. Nah, jadi dari sini bisa kita dapatkan keseimbangan Cournotnya itu adalah di ya. Therefore, keseimbangan Cournot terjadi pada 33,33 dan 33,3. Nah, ini masing-masing untuk perusahaan 1 dan 2. Ya. Eh, ini ya untuk yang Cournot. Nah, next berikutnya adalah terkait dengan Chamberlain. Nah, Chamberlain itu berarti kita akan menggunakan, ini adalah solusi Cournot ya. Nah, kemudian ada solusi Chamberlain. Solusi Chamberlain berarti eh, solusi Chamberlain kita punya P sama dengan 120 main key seperti ini. Jadi kita akan karena Chamberlain itu monopoli gitu ya, sehingga kita akan menggunakan key besar sebagai eh, parameter gitu ya, sehingga kita gantikan dengan PM, QM ya, PM dan QM gitu ya. Jadi PM itu sama dengan, sorry, PM itu sama dengan 120 min key ya. Sehingga TR untuk M itu adalah PM dikali dengan Q gitu ya. Sehingga kita dapatkan TR sama dengan TRM gitu ya. Sama dengan 120 min Q dikalikan dengan Q. Oke. Nah, berarti kita dapatkan TR itu adalah 120 Q min Q kuadrat. Oke. Nah, kita dapatkan MR itu adalah DTR per DQ gitu ya. Berarti kita turunkan 120 min 2 Q per D ini. Nah, ingat MR sama dengan MC, maka 120 min 2 Q sama dengan MC-nya 20. Oke ya. Berarti kita punya Q, nilai Q itu adalah tidak lain eh, kita kurangkan 100 sama dengan 2 Q seperti itu. Dengan demikian, Q-nya itu akan sama dengan 100 dibagi 2. Oke. Yaitu tidak lain adalah 50. Nah, ini adalah monopoli. Jadi karena dia bekerja sama, maka bisa kita nyatakan Q1 ditambah Q2. Demikian. Sehingga masing-masing kita bagi 2, ya kan? Kuota dibagi rata, sehingga kita bisa nyatakan eh, Q-nya itu akan dibagi 2 supaya merata. Ya, berarti di sini 50 dibagi 2 itu tidak lain adalah masing-masing mendapatkan jatah 25. Oke. Jadi masing-masing firm akan mendapatkan jatah 25, 25. Oke. Therefore, ya, akan mendapatkan jatah 25 masing-masing, ya kan? Oke. Itu untuk yang Chamberlain ya, teman-teman ya. Nah, terakhir itu adalah terkait dengan Stackelberg, gitu ya. Nah, kalau misalnya diminta untuk memperhitungkan Stackelberg, maka eh, kita akan menggunakan apa istilahnya? Oh, ini di awal kita ada Q3 dan Q4 ya. Nah, saya menggunakan Q1, Q2 aja lah, nggak apa-apa ya. Jadi untuk membedakan aja. Nah, sekarang kita coba yang Stackelberg. Stackelberg itu berarti di sini
siapa yang sebagai leader dulu ya kan. Nah, ternyata di sini leadernya adalah Q3, berarti nanti kita akan menggunakan fungsi reaksi perusahaan kedua untuk disubstitusikan ke dalam samaan satu. Oke ya. Nah, sekarang saya akan coba dulu untuk memperhitungkan Stackelberg-nya. Solusi Stackelberg. Ya, solusi Stackelberg berarti kita punya apa namanya? Punya step yang sama dengan si ini tadi. Perusahaan satu, perusahaan dua sampai dengan ini. Nah, jadi stepnya sama. Oke, stepnya sama dengan ini. Nah, yang membedakan mungkin di sini adalah ya, tidak hanya mungkin ya, tapi udah pasti ya. Jadi sorry saya kata-katanya mungkin. Nah, pasti ya. Kita substitusikan ini fungsi reaksi dua. Jadi kita punya P itu sama dengan 120 min Q1 min Q2 seperti ini. Nah, untuk yang kedua berarti P Stackelberg itu adalah 120 min Q1 min Q2-nya kita ganti dengan ini, dengan fungsi reaksi kedua ini. Oke, jadi Anda silakan pindahkan ke sini fungsi reaksi yang kedua ya. Cara cara menentukan fungsi reaksi ingat yang tadi pertama. Oke. Nah, kita punya PST atau P untuk Stackelberg gitu ya. 120 min Q1 min 50 min ketemu min plus setengah Q1 seperti ini. Sehingga kita punya P Stackelberg-nya adalah 120 kurangi 50 adalah 70 min eh, 1 dikurangi ditambah setengah berarti min setengah Q1 seperti ini. Oke. Nah, kita punya fungsi Stackelberg untuk perusahaan satu sehingga kita bisa tentukan TR untuk satu karena Stackelberg berarti TRST ya Stackelberg karena perusahaan satu dia itu akan sama dengan PST dikali dengan Q1 karena perusahaan satu. Ya, berarti TR itu sama dengan 70 dikurangi 1/2 Q ya. Q1 dikali dengan Q1 ya, barulah kita dapatkan nilai TR sama dengan 70 Q1 min setengah Q1 kuadrat. Oke, seperti ini. Oke ya. Nah, selanjutnya bisa kita turunkan berarti D TR per DQ1 gitu ya. Oke, berarti MR ini sama dengan MR. Nah, oke, MR1 maksudnya. Berarti kita punya nilai berapa? Selanjutnya berarti turunannya adalah 70 dikurangi dengan 1/2 Q1 kuadrat turunannya adalah Q1 aja. Oke. Nah, keseimbangan MR-MC berarti MR1 sama dengan MC, maka boleh jadi adalah 70 dikurangi dengan Q1 sama dengan 20. Karena MC-nya 20 ya. Nah, pindah ruaskan sehingga 70 min 20 sama dengan ya, sama dengan Q1. Oke. Sehingga Q1-nya adalah 50 dan Q2-nya ya. Jadi Q2-nya itu berapa sekarang? Nah, berarti Anda substitusikan Q sama dengan Q1 sama dengan 50 ke dalam fungsi reaksi kedua ya. Berarti kita dapatkan fungsi reaksi kedua ya. Ya, fungsi reaksi kedua ya. Q2 sama dengan 50 min setengah Q1. Kita substitusikan nilai ini berarti Q2-nya sama dengan 50 min setengah dari Q1 adalah 50. Iya. Jadi kita akan mendapatkan 50 kurangi 25 berarti 20. Artinya perusahaan dua ya. Jadi perusahaan satu akan memproduksi sebesar 50 dan perusahaan dua akan memproduksi sebesar 25. Oke ya. Nah, itu ya teman-teman ya untuk membandingkan beberapa simpulan daripada pertanyaan yang di sini. Nah, kalian juga bisa menentukan keseimbangan ketika keduanya terjadi perang harga, berarti price war ya. Nah, pada saat price war berarti kita akan mengasumsikan pasar persaingan sempurna. P
sama dengan MC gitu ya. Jadi kita akan bikin solusi price word. Oh ya, untuk masing-masing titik ini kita harus menentukan berapa harga pasarnya ya. Nah, eh, nanti kita akan tentukan di session terakhir. Nah, sekarang kita punya solusi price word. Oke. Solusi price word itu berarti mengasumsikan P sama dengan MC seperti ini. Berarti kita punya 120 key, 120 main key sama dengan MC-nya adalah 20 sehingga key-nya itu adalah 120 dikurangi 20. Tidak lain key-nya adalah sama dengan 100. Ya. Nah, karena ini ada dua perusahaan, artinya kan kita bagi rata ya. Berarti key per 2 itu adalah miliknya daripada key 1 sama dengan key 2 ya, adalah jatahnya dibagi 2 itu tidak lain adalah 100 per 2 atau akan sama dengan 50. Oke. Nah, masing-masing perusahaan akan menetapkan akan menetapkan produksinya sebesar 50. Nah, sekarang berapakah harganya? Nah, kita akan estimasikan harganya. Berarti di sini P sama dengan 120 min Q. Berarti harganya adalah tidak lain kita gantikan nilai Q-nya di sini. Berarti P sama dengan 120 min Q-nya adalah 100 gitu ya. Skip pasar adalah 100 sehingga P-nya adalah 20. Oke. Nah, dari sini bisa kita dapatkan P-nya, berarti P-nya sama dengan 20 dan Q-nya sama dengan 10 ya. Nah, kita buat perbandingan untuk solusi soal berikutnya. Perbandingkan kalau misalnya kita punya estimasi sebagaimana berikut ini. Nah, saya punya bandingan apa namanya perusahaan kondisi sorry ya kondisi eh, ini adalah P-nya, kemudian ini adalah Q-nya, dan kemudian ini adalah eh, Q1 ya, kemudian ada Q2 dan kemudian ada P1, kemudian ada P untuk perusahaan kedua ya. Jadi kita akan punya beberapa kondisi seperti ini gitu ya, teman-teman. Kondisi yang pertama adalah price war. Jadi kalau price war harganya tadi 20, ki besarnya adalah, sorry ini ki besarnya bukan 10 ya, tapi 100 ya, sorry, sorry. Kita punya 100, nah ki satunya punya jatah 50, dan ki duanya punya jatah 50, sehingga pi-nya adalah, eh, pi-nya itu sendiri adalah TR min TC, kan gitu ya. TR min TC, eh, TR-nya adalah, total revenue-nya adalah, tadi P-nya 20 ya, 20 dikali ya, dikali dengan ini nilai apa namanya? Nilai Q-nya ya 50 dikurangi dengan TC-nya adalah MC dikali dengan Q, karena apa namanya, untuk mencari nilai MC itu apa namanya, untuk mencari nilai TC tidak lain adalah integral dari MC kan gitu ya, terhadap Q. Oke. Q apa? Q1 misalnya. Nah, atau Q saja. Nah, jadi kalau saya punya tadi 20 berarti TC-nya adalah, misalnya tadi kita punya 20 ya. Jadi TC-nya adalah integral dari 20 DQ kayak gitu ya. Sehingga akan menjadi nilai 20 Q plus C. Nah, C itu adalah fixed cost gitu ya, karena cost-nya itu nol, maka TC-nya adalah 20 Q ditambah nol atau 20 Q. Berarti ini adalah 20 Q untuk masing-masing perusahaan, berarti 20 dikali lagi dengan Q-nya adalah 50. Sehingga labanya adalah 0. Ya, jadi labanya 0. Demikian pula dengan yang sini, teman-teman. Yang sini berarti juga sama. Berarti 25 kali 50 dikurangi 20 kali 50. Sorry, 20 kali 50, 20 kali 50 sehingga juga 0. Ya. Nah, selanjutnya ada Kurnot. Berapa harga Kurnot? Kita coba cek lagi di sebelumnya. Ya. Nah, kita punya Kurnot itu sebesar
33,33 gitu ya. Nah, kita bisa substitusikan ke harga pasar 33,33 eh, disubstitusikan ke sini gitu ya. Jadi kita punya 120 Q1 Q2 ini. Oke. Kita punya keseimbangan tadi nilainya itu ya. Kita tentukan harganya dulu. Berarti P-nya sama dengan 120 dikurangi 33 33,33 dikurangi 33,33. Nah, kita akan punya P-nya yang baru adalah berapa berarti? P-nya adalah, kita hitung dulu, teman-teman. Berarti 120 kurangi 66. 120 dikurangi 66,67. Berarti ketemu 53,33 ya, ya 53,33. Dan kita bisa nyatakan di sini, berarti di sini Purnot punya keseimbangan harga di 53,33, and then eh, ininya adalah 66,67 gitu ya. Yang di sini adalah 33,33, yang di sini adalah 33,33. Nah, kita punya TRTC-nya, kemudian bisa Anda hitung dengan cara kayak saya ini, gitu ya. Berarti kita punya 53,33 dikalikan dengan dikalikan dengan 33,33 dikurangi dengan 20 dikali dengan 33,33 oke ya, atau 53 kurangi 20 kali 33 kan gitu ya. Berarti kita bisa dapatkan nilai eh, ini kurangi 20, berarti ini dikali dengan 33,33 seperti ini. Ya, berarti keuntungannya adalah 1.110 ya, ya. 1.110,9. Nah, ini adalah keuntungannya pada saat burnout. Demikian pula dengan perusahaan dua, maka perhitungannya juga. Iya, berikutnya adalah Chamberlain. Kita hitungkan Chamberlain. Berapakah harga Chamberlain-nya gitu ya. Kita bisa tentukan nilai Chamberlain dengan jatah tadi itu, misalnya dengan penjatahan sebesar eh, 25 ya, berarti kita punya P sama dengan 120 bin 25 bin 25 itu kan sama dengan 70 kan gitu ya. Berarti kita punya 70 ya, harga 70 untuk yang Chamberlain ya. Berarti harga Chamberlain adalah 70 dan kuantitasnya adalah 25 tambah 25 50 ya tadi ya. Nah, ini masing-masing punya 25 dan ini punya 25. Ini juga sama, berarti 70 dikali dengan 25 dikurangi dengan 20 dikali dengan 25 gitu ya. Bisa P bin AC seperti itu langsung, berarti 50 kali 25 gitu ya. Akan sama dengan 50 kali 25 gitu ya. 50 dikali 25. Berarti berapa? 50 kali 25 125 gitu ya. 125 10 dan yang di sini adalah 125 10. Oke. Nah, terakhir itu adalah Stackelberg. Jadi kita punya harga berapa Stackelberg tadi, teman-teman? Eh, Kalian bisa tunjukkan ke sini. Dengan Stackelberg, solusi Stackelberg itu adalah Q1-nya adalah P-nya adalah ini ya. P-nya adalah 70 Q1, setengah Q1. Nah, ini Anda bisa memasukkannya ya ke dalam sini misalnya. P Q1-nya tadi adalah 50 misalnya ya. Q1-nya 50 ya, teman-teman. Berarti berapakah P-nya? Berarti P-nya P market adalah 70 dikurangi dengan setengah daripada 50. Oke. Titik lain adalah 70 dikurangi 25. Berarti berapa kira-kira untuk mendapatkan harga pasarnya adalah 70 dikurangi 25 itu adalah 45. Ya. 45 itu adalah harga pasarnya, sementara jatahnya adalah 50 dan 25. Ya. Nah, jadi eh, untuk yang Stackelberg itu adalah 45 tadi ya. Ya, 45 dan kemudian jatahnya adalah 50 ditambah 25.
Berarti ada 75, untuk perusahaan satu adalah 50 dan perusahaan dua adalah 25. Ya, perusahaan satu mendapatkan nilai eh, 50 outputnya sehingga dia bisa memperhitungkannya dengan penggunaan 45 dikurangi 20 gitu ya. 45 dikali dengan 50 dikurangi dengan 20 dikali dengan 50 seperti ini. Dan kita bisa dapatkan nilai berapa kira-kira 245 dikurangi 20 itu adalah 25, berarti 25 dikali dengan 50 ya. 125 ya, 125. And then berikutnya yang satunya berarti berbeda ya. Ini bukan 50 tapi 45 dikalikan dengan 25 dikurangkan dengan 20 dikalikan dengan 25 seperti ini. Sehingga akan menghasilkan nilai 25 kali 25 atau 625. Jadi dari sini bisa kita dapatkan mana yang akan menguntungkan perusahaan dengan berbagai kondisi. Nah, sekian pembahasan tentang Chamberlain. Kita lanjutkan untuk topik bahasan berikutnya. Terima kasih.